Selamat datang di malam yang mencekam. Masih bersama aku di malam kelam. Tempat di mana kisah nyata tak selalu bisa dinalar oleh logika. Malam ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang anak lelaki berusia 8 tahun. Sebuah kisah yang membuatnya trauma hingga bertahun-tahun lamanya. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar bukan sekadar cerita. Ini adalah pengalaman langsung yang menyeretnya ke dunia yang tak kasat mata. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar cerita malam kelam terus menghantui kamu. Waktu itu, keluarganya baru saja memutuskan untuk membangun rumah di atas tanah milik pamannya yang sudah lama meninggal dunia beberapa tahun lalu. Tanah itu dianggap berkah karena strategis dan luas, tapi mereka lupa satu hal. Tidak semua yang ditinggalkan orang yang telah tiada boleh begitu saja dihuni kembali. Karena proses pembangunan belum sepenuhnya rampung, mereka memutuskan untuk menempati lantai 2 terlebih dahulu. Ruangan atas cukup nyaman, meski belum sepenuhnya terisi perabot. Hanya ada kasur, kipas angin, dan sebuah televisi yang diletakkan menghadap ke arah tangga. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan suara azan maghrib menggema, anak itu naik ke lantai atas sendirian. Ia ingin menyalakan televisi dan menonton kartun sesukanya. Tangannya sudah memegang remote, tapi belum sempat dia menekan tombol apapun. Mata anak itu membelalak. Di layar televisi yang belum menyala, terlihat pantulan samar seorang pria tua duduk diam mengenakan baju selontreng hitam lengkap dengan topi khas Sunda di kepalanya. Refleks, anak itu menoleh ke arah tangga, tepat ke ujung anak tangga teratas. Dan di sanalah sosok itu terduduk diam, tak bergerak, matanya kosong, memandang lurus ke arahnya. Anak itu menjerit sekencangnya. Ibunya langsung datang berlari dari lantai bawah. Tapi saat si ibu naik dan memeluk anaknya, sosok itu sudah tidak ada. Mereka mengira itu hanya bayangan. Mungkin karena lelah. Tapi anak itu bersumpah dia melihatnya jelas-jelas. Semenjak itu, ia mulai takut berada sendirian di atas. Beberapa hari setelah kejadian itu, anak itu pergi ke kamar mandi yang terletak di luar rumah, agak ke belakang dekat dapur. Saat sedang mencuci tangan, entah kenapa ia mendongak, dan disitulah dia melihatnya. Di bagian atas kamar mandi yang terbuka tanpa plafon, mengintip sosok wanita berbaju merah. Rambutnya panjang tak berujung, menjuntai dan menggantung ke bawah. Wajahnya datar, pucat, dan matanya
menatap langsung ke arah anak itu. Kembali ia berteriak. Ibunya datang, tapi makhluk itu telah lenyap, hanya menyisakan bayangan samar dan bau anyir di udara. Anak itu sering ketakutan, mulai sulit tidur, enggan ke kamar mandi sendiri, bahkan menangis jika ditinggal di lantai atas. Namun, puncak dari segalanya terjadi pada malam takbiran. Malam yang seharusnya penuh sukacita dan gema takbir justru berubah menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Setelah sholat Isya, anak itu ikut teman-temannya bertakbir keliling. Mereka berjalan menyusuri gang, membawa obor dan beduk kecil. Sekitar pukul 11 malam, mereka pun berpencar pulang. Anak itu berjalan sendirian menuju rumahnya yang berjarak sekitar 150 meter. Tapi saat melewati tikungan terakhir, ia melihat seorang perempuan melayang di atas rumah. Pakaiannya baju merah yang sama seperti yang dilihatnya dari atap kamar mandi. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu melayang, dan saat anak itu melangkah mundur, perempuan itu pun melayang mendekat. Tanpa suara, anak itu sekuat tenaga, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya sesak saat akhirnya sampai di rumah. Setelah malam itu, dia berubah. Anak itu menjadi sangat penakut, takut gelap, takut suara, bahkan takut untuk bermain sendirian. Sampai akhirnya sang ibu memutuskan untuk membawa anaknya ke seorang ustadz yang dikenal bisa membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Satu hal yang diminta sang ustadz saat itu, tutup mata batinnya. Karena jika tidak, makhluk-makhluk itu akan terus datang dan tidak semua yang datang bisa diusir dengan mudah. Dan begitulah, sejak saat itu, anak itu tidak pernah lagi melihat hal-hal yang aneh. Tapi rasa takut itu masih membekas sampai hari ini. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat kosong benar-benar kosong. Kadang ada yang lebih dulu menempatinya dan mereka tidak selalu senang berbagi. Jadi, bila kalian merasa sedang diperhatikan, bisa jadi kalian memang sedang diperhatikan. Terima kasih telah mendengarkan Malam Kelam. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh teror lainnya. Dan kalau kalian punya cerita menyeramkan seperti ini, kirimkan saja ke kami. Siapa tahu ceritamu yang akan kami angkat di episode berikutnya. Sampai jumpa di Malam Kelam
berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain sendiri di tempat yang belum tentu milik kita.